Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan sebuah kultum singkat yang berjudul Kesehatan dalam Islam. Alhamdulillah, pada saat ini kita masih bisa menikmati kesehatan yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti biasanya, di mana pada saat ini terjadi wabah penyakit yaitu coronavirus. Tetapi kita harus tetap optimis di masa-masa sulit seperti ini, manakala Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita dengan wabah penyakit atau merebaknya virus di dunia pada saat ini. Optimisme dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihatlah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita. Beliau memberikan optimisme doa yang positif kepada orang-orang yang sakit yang beliau jenguk, dan beliau mengatakan la ba'sa tahurun insyaallah, yang berarti tidak mengapa, insya Allah akan sembuh. Ini menanamkan optimisme kepada orang-orang yang sakit, dan itu insya Allah sekaligus doa kebaikan kepada orang-orang yang sakit agar dia bisa lekas sembuh dari penyakitnya dan bisa sehat seperti biasa, agar bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Jadi, marilah kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita semuanya, yang kalau dihitung-hitung sampai kapanpun tidak dapat kita mengetahui jumlahnya. Salah satu nikmat tersebut adalah nikmat kesehatan. Terdapat dalam surah An-Nahl ayat 18. Ajaran Islam sangat mengatur tuntunan untuk hidup sehat, karena tujuan dari kehadiran Islam itu sendiri adalah untuk memelihara agama, akal, jiwa, jasmani, dan lain-lain. Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna karena diberi akal. Dengan akal itu pula dapat menjadi khalifah Allah di bumi, bila mana hawanya terkendali oleh Allah illallah. Sebaliknya, kalau manusia hidupnya dikendalikan oleh nafsunya, maka dia dapat bertindak bagaikan binatang atau malah dapat melebihinya. Terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 179. Islam adalah agama yang telah sempurna dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat dalam surah Maidah ayat 3. Allah telah mencukupi nikmatnya pada seluruh manusia. Untuk itu, manusia tentunya dapat menjaga kenikmatan itu, atau manusia dapat merubahnya kenikmatan yang telah Allah berikan, hingga manusia mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Surat Al-Anfal ayat 53. Ada hadis yang mensejajarkan kesehatan dengan akidah, keyakinan. Sesungguhnya manusia tidak diberi yang lebih baik di dunia daripada kesehatan dan keyakinan. Maka mohonlah keduanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Ahmad. Dalam bahasa Arab, sehat diikuti dengan walafiat. Sendiri berhubungan dengan hukum alam, sunatullah. Bagaikan ada gelap, pasti ada terang. Ada panas, pasti ada dingin. Ada kering, pasti ada basah. Dan ada sehat, pasti ada sakit. Karena akan berlaku teori keseimbangan. Terdapat dalam surah Al-Mulk ayat 3-4. Sedangkan afiat diartikan sebagai perlindungan Allah untuk hambanya dari segala macam bencana dan tipu daya. Manusia adalah sosok bashar yang dalam dialog Allah dengan malaikat, bahwasanya Allah akan menciptakan manusia dari tanah. Manusia adalah sosok bashar yang dalam dialog Allah dengan malaikat, bahwasanya Allah akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya, maka akan kutiupkan ruhku. Maka semua malaikat bersujud pada Adam, kecuali iblis yang tidak mau sujud. Terdapat dalam surah Sad ayat 71.
Surah terakhir dari Al-Mulk, sesungguhnya aku adalah manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Barang siapa yang berkehendak bertemu Allah, maka berbuat baiklah dan tiada mensekutukan sesuatu denganku dalam beribadah. Uraian di atas jelaslah bahwa manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Bagaimana kalbu yang ada di dalam dada berperan sebagai sosok bashar atau sosok manusia yang diperankan oleh masing-masing diri. Adapun sosok teladan yang dapat dijadikan peran dalam mengarungi kehidupan adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terdapat dalam surah At-Taubah ayat 128. Demikian singkat materi kultum yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kelebihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.